Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan seluruh santri-santriawati Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Pabelan, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah, dimanapun Anda berada. Teriring doa, semoga Anda semuanya khususnya selalu dalam limpahan rahmat dan ridho Allah. Selalu diberi kesehatan lahir dan batin, serta kebahagiaan dunia hingga ukhrawi nanti. Amin, Allahumma amin. Hanya berkat rahmat Allah lah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama thalabul ilmi yang dibingkai watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, agar kita semuanya pantas untuk menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang yang buntung. Karena antara untung dan buntung itu dekat sekali. Karena banyak orang yang merasa dirinya untung tetapi pada hakikatnya buntung, dan banyak orang yang merasa rugi atau buntung tapi dengan keimanan, kesabaran dan keikhlasan akhirnya dia happy ending, untung. Kita semuanya berharap dalam kondisi yang serba terbatas, dalam suasana yang mungkin belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Fanatawakkal Allah. Kita pasrahkan segala ikhtiar yang telah kita lakukan. Kita sandarkan kepada Allah atas segala usaha yang telah kita jalankan. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang istiqomah mudawamah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yakinlah pasti akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Dan setelah itu pasti siapa yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad tentu pantas mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Rahmat. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam kitab sucinya bahwa salah satu sebab utama yang membantu menguatkan iman para sahabat Nabi adalah kedekatan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mau menjauh dari Rasulullah. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa sumber ketenangan berada di dekat dengan Rasulullah. Kita tahu berapa banyak sahabat Nabi yang termasuk dalam kategori Ahlus Suffah. Mereka lebih suka tinggal di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah. Bahkan Abu Hurairah sendiri ingin selalu berdekat dengan Rasulullah karena di situ ia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang tidak didapatkan di tempat yang lainnya atau bersama dengan orang selain baginda Nabi Muhammad.
Hal ini diabadikan oleh Allah di dalam kitab sucinya surat Ali Imran. Kalau tidak salah ayat 100 atau 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu. Bagaimana mungkin engkau menjadi orang yang kafir, baik kafir masalah keimanan akidah atau kafir kufur nikmat, sedangkan wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan Allah membacakan ayat-ayat Allah dibacakan di antara kalian. Wa fikum Rasulullah, dan di tengah-tengah kalian ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dekat dengan Rasulullah, karena ayat-ayat Al-Quran selalu dikumandangkan, selalu diperdengarkan, selalu dibaca oleh mereka-mereka, para sahabat Nabi, akhir ayat ditegaskan, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, faqad uhudiya ila siratil mustaqim, maka orang tersebut telah ditunjukkan kepada jalan kebenaran, pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar-benar akan menghantarkan pada kebahagiaan yang hakiki, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dengan keberadaan bersama dengan Rasulullah, kita bisa melihat dalam sirah Nabawiyah, mereka lebih suka untuk mati membela agama Allah, membela Rasulullah, daripada hidup tapi kering dari sebuah perjuangan dan pengorbanan untuk agama Allah. Setelah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati. Bagaimana mungkin mereka mati kalau tidak dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Allah juga di dalam surat At-Taubah ayat 119 menjelaskan kepada kita semuanya yang mungkin masih ada sangkut pautnya ketika para sahabat Nabi bersama dengan Rasulullah bisa menggelorakan semangat juang keimanan, bisa memberikan satu ketenangan. Maka ayat At-Taubah 119 menjelaskan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Bersama dengan orang yang soleh, bersama dengan orang yang mengedepankan kejujurannya meskipun tidak enak. Dalam kategori, dalam fenomena sekarang ini, sing jujur itu kan mesti acur. Zaman iki zaman edan, sing ora edan ora ketuman. Jadi kalau pengen ketuman, edan. Sing jujur malah acur, sing ora jujur malah makmur. Ini zaman sekarang. Sing apik ditampik
tampik, sing Allah dipuja-puja. Lihat, mereka yang tidak pada ahlinya, tidak pada bidangnya, diangkat-angkat. Tapi orang-orang yang baik disikat, difitnah. Pantaskah, relakah kita orang yang sekelas Ustadz Adi Hidayat dituduh, difitnah, menggelapkan dana uang yang akan disedekahkan kepada saudara-saudara di Palestina? Tidak, sama sekali tidak. Kita tidak rela. Tapi ini fakta. Orang yang soleh seperti itu, kita memandangnya walaupun lewat YouTube, kadang itu pasti menenangkan hati kita. Kita mendengarkan tausiahnya, kita adem. Kita bersama dalam majelis beliau, majelis para ulama, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, dan ulama-ulama yang ukhrawi itu. Kita belum menyampaikan keluh kesah kita, masalah kita, tapi dengan mendengarkan kajian pengajiannya, seolah-olah beliau telah memberikan solusi atas permasalahan kita. Wa kunu ma'as-shadiqin. Mereka lah yang patut untuk kita bersamainya. Artinya dalam masa sekarang ini, awas, wahai anak-anakku semuanya, kau bersama dengan teman yang lebih akrab daripada saudaramu atau orang tuamu. Selalu berada dimanapun kau berada. Selalu ada. Bahkan ketika ia lupa untuk dibawa kelimpungan, bingung. Apa itu dia? Teman HP. Tapi di situ engkau bisa mengaksesnya untuk membukanya bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang jujur. Tapi kalau tidak ada keimanan, maka setiap hari kau akan disandingkan dengan mereka-mereka yang hanya untuk mengumbar nafsu binatangnya, nafsu syahwatnya, hanya sukaria untuk menyebarkan hoax dan fitnah-fitnah belaka. Masalul jalisis soleh kamasalis sahibil miski. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang soleh seperti mendekat atau berada di dekat orang penjual minyak wangi. Pasti kena keharumannya. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Dan hadis ini juga mendorong agar kita bergaul hanya dengan orang-orang yang memberikan manfaat. Di Magelang ada sebuah rumah sakit RSC, tapi fenomena sekarang yang ke situ tidak hanya orang-orang yang gila, tapi anak-anak kita yang masih sekolah level SD, level SMP ke sana. Karena apa? Hang itu otaknya. Karena selalu bersama dengan tontonan, dengan game-game dan lain sebagainya. Padahal di situ kita tinggal pilih, sama-sama menghabiskan pulsa, tapi untuk manfaatkah atau untuk madaratkah? Untuk bernilai ukhrawi ataukah bernilai nerakawi? Maka lalu bagaimana cara kita agar kita tetap istiqomah, konsisten dalam kebaikan? Lagi-lagi, carilah lingkungan yang baik. Carilah teman yang baik.
Kalau kita sudah bisa mendapatkan lingkungan yang baik, teman yang baik, dan kita bisa menggunakan teman yang paling dekat dengan kita, yaitu HP, kita konsisten dalam kebaikan, yaitu untuk mendengarkan tausiah-tausiahnya para ulama soleh, ulama yang ukhrawi. Kita mempunyai satu grup yang saling mengingatkan untuk selesai one day one juz atau satu hari menghafalkan satu hadis, maka kita akan sendirinya menjadi pribadi-pribadi yang dirindu. Maka salah satu solusi pada zaman sekarang, khususnya anak-anak muda, santri-santriwati, dan terkhusus lagi adalah para siswa-siswi Ihsanul Fikri. Memang kalian tidak bisa dilepaskan oleh HP, karena itu adalah salah satu sekarang fasilitas belajar. Nggak punya itu nggak bisa belajar, dan orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan sampai kita menjadi impas negatif, menjadi dampak kemodernan yang akan berdampak pada kesengsaraan dunia dan ukhrawi. Para ulama memberikan pesan kepada kita semuanya, agar kita bisa menjaga kebaikan yang ada diri kita, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dirindu, pribadi yang bisa menebar kebaikan, adalah memang salah satunya saat ini adalah dekat dengan orang-orang baik, bersama dengan para ulama, para kiai. Kalau perlu agar kita bisa memandang dan ingat kebaikan, beli fotonya habaib, fotonya habib, fotonya kiai, pasang itu di kamar kita, kamar Anda. Tapi saat sekarang anak-anak muda gengsi untuk memasang foto-foto ulama-ulama karismatik. Yang dipasang hanya siapa? Ronaldo, Messi, pemain-pemain bola itu, atau artis-artis keren, bahkan kadang ada yang membuka aurat, yang merangsang pandangan kayak begitu. Maka padahal ada sebuah ungkapan ulama, yaitu beliau adalah Al-Fudail bin Iyad, mengatakan nazrul mu'min ilal mu'min yajlul qalbah. Jadi memandang wajahnya orang kiai atau ulama atau habaib yang sudah tidak dilakukan lagi kealimannya, keukhrawiannya, itu bisa mengkilapkan hati, menjernihkan hati. Padahal memandang saja nazrul mu'min ilal mu'min, teduh, enak gitu. Dan salah satu ciri ulama ukhrawi itu melihat wajahnya saja, meskipun kita tidak kenal, itu bisa mengingatkan kita kepada sebuah kebaikan, mengingatkan kita pada Allah, mengingatkan kita pada akhirat. Mungkin kalian ada yang berkata dalam hati, loh, saya melihat wajahnya Ustadz Mutahdi kok enggak ingat akhirat ya? Ingat apa kalian? Ingat dihukum ya, atau dimarahi di kelasnya? Ya, saya kan bukan ulama. Dan lihat kita, coba kita. Jadi kalau kita melihat wajah seseorang yang malah bisa meletupkan nafsu birahi kita, awas. Itu adalah kebalikan. Ya. Ayul ikhwah wal uhad, ayul aba wal ummahat, aina ma kuntum, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada para ulama dulu, ketika hatinya gelisah, ia punya problem satu masalah yang belum terurai,
Seperti yang disampaikan oleh Imam Ja'far bin Sulaiman mengatakan, jika hati ini ternoda maka kami segera menuju kepada Muhammad bin Wasi', yaitu kepada seorang alim, kepada gurunya. Berjumpa dengan seolah-olah langsung hilang itu masalahnya. Begitu pun disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak. Jika kami memandang Fudail bin Iyad, kami akan semakin sedih dan merasa diri ini penuh kekurangan. Karena apa? Melihat, ya Allah, beliaunya sudah tua tetapi semangatnya dalam beribadah mengalahkan kami. Beliau hidup dalam kesederhanaan tapi selalu bersyukur. Beliau selalu bersyukur meskipun dalam kekurangan, tersenyum meskipun dalam kepahitan. Ya, itu yang kita dapatkan ketika kita bersama dengan orang-orang soleh, kita memandang. Maka solusi ketika anak-anakku semuanya susah, gundah gulana dan lain sebagainya, tuh tonton, dengerin, tinggal klik saja tausiah-tausiahnya, pengajian-pengajiannya para ulama-ulama. Banyak sekali habaib-habaib yang bisa menenangkan hati kita, yang bisa mendekatkan hati kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada nikmatnya surgawi dan betapa pedihnya tersiksanya di dalam api neraka, sehingga keimanan ketakwaan ini bisa terjaga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengisahkan, beliau ini adalah muridnya Imam Ibnu Taimiyah, salah satu ya muridnya Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengisahkan, kami yaitu murid-muridnya Imam Ibnu Taimiyah, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana, galau lah ya, atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, atau ketika kami terlibat permasalahan sempit dalam menjalani hidup ini, maka kami segera datang ke rumahnya Imam Ibnu Taimiyah untuk meminta nasihat. Maka dengan hanya memandang wajah beliau saja, mendengarkan nasihatnya, padahal belum disampaikan permasalahannya itu, maka kegundahan hati yang dirasakan oleh Imam Ibnu Qayyim hilang, sehingga hatinya merasa lapang, tegar, yakin, tenang, ikhlas, bersyukur. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Ya, beda dengan kita toh. Kalau lagi galau kemana? Ya galau ke pantai Lihat apa? Orang yang berlari malah kepengen lihat orang pacaran. Tambah galau, orang laku-laku. Gusti kapan iso kaya ngono? Lah ape entuk mencari solusi kok malah entuk permasalahan lagi. Nasib. Lagi galau ke Artos, ke Gardena. Malah sakit hati. Apa? Ana pakaian anyar, sepatu jinjit tengah. Aduh, ada model anyar, orang ada duit dan lain sebagainya, loro hati malah. Solusi sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama salafus soleh, bertamu, berkunjung, bersilaturahmi kepada guru-gurunya yang alim, kepada ulama-ulama yang arif billah. Dan itulah pentingnya bergaul dengan orang-orang soleh, agar kesolehan yang ada pada diri kita ini terjaga. Dan kesolehan ini menjadi soleh, menjadi muslih. Artinya muslih bermanfaat bagi orang lain. Keberadaan kita dirindu, ketiadaan kita dirindu. Dan kita menjadi seseorang yang menjadi bagian dari solusi atau kebahagiaan bagi orang lain. Lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan, mujalasatus sholihin, duduk bersama dengan orang-orang soleh, tuhawwiluka min sittatin ila sittatin,
akan merubahmu dari 6 keadaan menuju 6 keadaan. Apa itu? Minasyakki ilal yakin. Dari keraguan menuju sebuah keyakinan. Kadang-kadang kita dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan keraguan-raguan. Nanti piye yo. Tapi ketika kita bersama dengan berduduk mendengarkan nasihat, bersama dengan orang-orang yang soleh, arif billah, maka keraguan itu hilang, berubah menjadi sebuah keyakinan. Lewat nasihat-nasihatnya. Lewat kadang salah satu nasihatnya mungkin seorang nelayan yang di rumahnya tidak apa-apa, sedangkan di situ punya anak 3, anak 4 yang masih kecil-kecil, butuh makan, butuh biaya sekolah. Dia hanya bermodalkan apa? Jolo kok, sama seser. Kemudian baterai di atasnya itu. Dia memiliki keyakinan. Keyakinan apakah itu? Keyakinan bahwa rezeki manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Dia yakin dengan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata sekalipun kecuali Allah telah menetapkan rezekinya. Itu binatang, apalagi dengan saya seorang hamba, seorang manusia, yang makhluk Allah yang paling terindah di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Dia yakin dan pulang-pulang lihat. Apakah wadahnya kosong dari ikan? Tidak. Cukup untuk membiayai dan memenuhi nafkah keluarganya. Allah tahu kebutuhannya. Jangankan manusia, burung pun yang tak memiliki kalau otak punya tapi akal untuk berpikir dan nggak punya toh. Dia hanya memiliki intuisi, hanya memiliki rasa gitu kan. Tapi nggak bisa untuk diajar pikir. Yakin taghdu khimasan wa taruhu bitonan di dalam hadisnya. Karena dia yakin. Mendengar hal ini, minasyakki ilal yakin, pertama dari keraguan, bersama dengan orang soleh, bersama dengan ulama yang arif billah, tambah keyakinan kita, hilang keraguan-raguan. Al yakinu la yuzalu bisyak. Setelah keyakinan, maka tidak akan mungkin dihilangkan oleh sebuah keraguan. Setelah itu, semakin mantap berjalan. Selagi dalam kebenaran, lakukan. Pantang mundur ke belakang. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali-tali Allah, menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, maka Allah yang akan menjamin kehidupannya. Intang surullah yang surkum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ikhfazillaha yakhfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjaga kehidupanmu. Yang kedua, wa minar riya ilal ikhlas. Bersama dengan orang soleh, bersama dengan alim ulama yang arif billah, akan menghilangkan riya yang ada pada diri kita, sifat ujub yang ada pada diri, sifat sakit hati kita, penyakit-penyakit hati kita akan hilang. Sehingga kita bisa beribadah
secara benar. Karena seberapapun besar ibadah kita, tapi kalau tidak dilandasi dengan iman dan keikhlasan, seperti debu yang berterbangan, tak bernilai. Mukhlisina lahuddina, kita diminta oleh Allah, wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlisin, hanya berikhlas kepadanya, beribadah hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Makanya rata-rata orang yang dekat dengan alim, dengan para kiai, para ulama, para habaib, itu kehidupannya tenang. Apakah nggak gelisah? Gelisah sama, tetapi tampak tenang meski dalam kegelisahan. Ia selalu bersyukur meski dalam kekurangan. Itu hebatnya. Yang ketiga, wa minal ghaflati ila zikri. Dari kelalaian menuju kepada apa? Kepada ingat kepada Allah. Innal insana makhlul khata' wan nisyan. Lupa itu wajar. Tapi kalau pura-pura lupa, kalau lupa terus, itu berarti kurang ajar. Maka dekat dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, kita selalu diingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya tadi itu masal jazlis soleh, perumpamaan orang yang duduk bersama dengan orang-orang soleh. Walaupun duduk saja loh, itu pasti terkena. Seperti orang yang dekat dengan penjual minyak wangi, nggak membeli, iya, tapi kalau dekat, nggak usah lah membeli, toh ya kena baunya. Pulang-pulang, Mas kok wangi? Beli minyak ya? Enggak, kok wangi? Tadi duduk di dekat penjual minyak. Orang tuku ya kena wangi nih, apalagi beli ya. Nah, kita akan diingatkan selalu. Dan orang yang baik adalah membuka dirinya. Dan orang yang baik adalah ketika diingatkan ia menerimanya. Eling lan waspada. Wong bodoh kalah ambik wong pinter kalah ambik wong bejo, tapi bejo-bejo ini jaman saiki wong kang podo iling-iling maring zat kang beparing kanthi zikir lan mikir. Kita bisa zikir lan mikir apabila kita diingatkan, kita bersama dengan orang yang selalu zikir. Yang keempat, wa minar rughbah fid dunya ila rughbah fil akhirah. Dari kecondongan atau dari cinta yang terlalu gila terhadap dunia bersama dengan orang soleh, maka bisa membawa kita mengubah yang rughbah, cinta terlalu dunia, mendewakan dunia, berubah menjadi cinta kepada akhirat. Ustaz, lalu bagaimana saya bisa bersama dengan orang soleh? Keterbatasan saya malu, saya nggak punya koneksi, saya jauh. Sekarang untuk dekat dengan para ulama soleh, para alim ulama, tidak harus kita berada di rumahnya. Duduk saja di rumah Anda, tinggal pencet saja pengajian Ustadz Adi Hidayat, pengajian Ustadz Abdul Somad, pengajian Buya Yahya, pengajian Gus Baha, dan lain sebagainya. Itu berarti Anda berada pada majelis taklim, Anda berada pada taman-taman syurgawi. Dengarkan saja, pasti manggut-manggut enak. Wah, ngetake pulsa. Ilmu itu memang mahal, surga itu memang mahal. Tetapi kalau dibandingkan kemanfaatan yang didapat dengan pulsa yang hilang, ilmu itu lebih bermanfaat. Akhirnya hati ini tenang karena kita tahu tujuan, hakikat diciptakannya kita, dan kita tahu hakikat
hidup di dunia ini. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, semua mati menghadap ilahi. Termasuk Pak Muhtadi, orang dari Padi, mati kabeh. Nah itu, sama-sama mendengarkan, sama-sama mendengarkan lagu. Ada lagu yang bisa merasuki nafsu birahi. Ada lagu-lagu yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan. Ya, misalkan lagu-lagu Anda tahu sendiri. Gibiye, gibiye, gibiye. La 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 la. Cara syair-syairnya kan yang negatif itu. Tapi kalau lagu-lagu Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, langsung ingat kepada Rasulullah. Jangan-jangan kalau Anda malah ingat kepada Sabian ya. Tapi minimal kita bersolawat. Ma'asalama fi amani syaikhona, Allahu Rabbi irhammu Rabbi ruhina ya Rabbana. Syairnya itu. Ya. Daripada lagu-lagu yang manisnya madu tak semanis senyummu. Itulah yang ingat sesuatu hal yang repot itu ya. Ini tinggal kita pilih mana. Wong ada di dalam ya jempol dua kita ini kok. Yang kelima, faedah bersama dengan orang-orang soleh adalah wa minal kibari ila tawaddu'i. Nah, ketika manusia itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka kecenderungan untuk merasa bangga dan sombong itu pasti ada. Karena setan tidak akan pernah membiarkan orang baik itu sempurna di dalam kebaikan. Maka agar hati kita ini terjaga dari kesombongan, bersama dengan orang-orang soleh, kita akan ditentukan. Sebesar apapun, sehebat apapun manusia tak akan bisa mampu untuk membuat gunung. Sepinter apapun manusia tidak akan pernah bisa membuat burung yang bisa terbang. Nah, itu motor mabur gede, coba buat seperti kata Allah, innallaha lastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan menyebut nyamuk. Coba nyamuk yang kecil itu, ya Allah, punya kaki coba untuk bisa berjalan. Kira-kira kaki ini ku ono urate rak ya. Kok iso ya? Ono otote ora kuwi. Kok iso? Ya Allah Gusti. Kok ono sayapnya kecil kok bisa kok ono suarane kok iso ngambil darah lho. Padahal manusia kalau ngambil darah itu pasti menggunakan alat suntik. Gede loh yuk. Tapi nyamuk kok iso ya? Dan terkadang tidak sakit, tidak merasa yang digigit ya. Kok iso ya? Nyamuk kok do kawin ya. Lah kira-kira maaf alat kelaminnya kaya apa gedene ya? Apa ya ana urat-urate ana kok iso ya cilik kaya ngono ya? Kalau manusia bisa membuat patung-patung besar wajar. Gede. Coba lihat yang sekecil itu tuh. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maka di dalam ayat surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Masya Allah, ditantang oleh Allah. Afara'aitum ma tumnun. Apakah engkau tidak melihat
Bagaimana engkau diciptakan, dari manakah engkau asal mula diciptakan? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah engkau yang menciptakan itu semuanya ataukah kami Allah yang menciptakannya? Nah, artinya dari kesombongan, sifat-sifat yang mengarah ke kesombongan, bersama dengan orang soleh menjadi insan-insan yang mutawadi, mentawadu alillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Yang terakhir, yang keenam, wa min su'in niyah ilan nasihah. Bersama dengan orang-orang soleh, lewat pengajiannya, lewat buku-bukunya, lewat nasihatnya, niat-niat yang jelek, niat-niat yang tidak lurus akan menjadi niat yang baik, sehingga niat yang baik tersebut akan melipatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan, dari langkah-langkah kaki yang kita jalankan menuju masjid, mushola, majelis taklim, silaturahim kepada guru, keluarga, dan handai tolan kita. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah, jika ada sikap yang khilaf. Semoga sesuatu yang sedikit ini minimal bisa mengingatkan pada diri saya pribadi untuk selalu menjaga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan atau bulan yang setelah Ramadan, sehingga kita bisa menjadi pribadi dan yang dirindu. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.